kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul The Outpost yang sudah dirilis bulan Juni 2020 kemarin. Film ini diadaptasi dari kisah nyata dan didedikasikan untuk mengenang para perjuangan tentara Amerika Serikat. Disutradarai oleh Ruth Lurie dan diperankan oleh beberapa aktor terkenal seperti Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, dan Orlando Bloom. Film ini akan menceritakan kisah perjuangan 53 tentara Amerika Serikat dan 2 penasihat militer Latvia yang memerangi sekitar 400 pemberontak musuh di pertempuran Kamdes pada tahun 2009 lalu. Di mana pada tahun 2006, PRT Kamdes yang kini berganti nama menjadi Combat Outpost Keating adalah salah satu dari beberapa pos terdepan Angkatan Darat Amerika Serikat yang didirikan di Afghanistan Utara untuk mendukung kontra pemberontakan dan penghentian pemasokan senjata para pejuang Taliban. Terletak di lembah pegunungan Hindukush, pangkalan ini dianggap sebagai perangkap maut. Tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di sini selalu menghadapi serangan mematikan dari Taliban, yang berpuncak pada salah satu keterlibatan Amerika yang paling berdarah dalam operasi yang bernama Kebebasan Abadi. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan keberangkatan Sersan Romesa dan para tentara baru Amerika Serikat, yaitu Gallegos, Scusa, Younger, dan Kirk, yang akan ditugaskan di pos PRT Kamdes di bawah komando Kapten Keating, di mana mereka merupakan para tentara muda yang langsung diterjunkan di lokasi yang sangat mematikan dari serangan Taliban. Nah, setibanya di PRT Kamdes, Kapten Keating dan Letnan Bunderman yang telah menunggu pasukan ini langsung memerintahkan Sersan Carter untuk menyambut mereka dan mengantar mereka langsung ke barak untuk beristirahat. Mereka pun disambut baik oleh rekan-rekan prajurit lainnya. Keesokan paginya, Sersan Romesa dan para tentara baru ini pun memulai tugasnya. Mereka terkejut melihat posisi pos penjagaan tempat mereka bertugas berada di tengah-tengah lembah yang sangat ekstrim dan terlalu berisiko dari serangan-serangan Taliban. Dan ini membuat para tentara yang berjaga harus selalu waspada. Kemudian, ketika para pasukan sedang asik mengobrol, tampak seorang tentara Amerika Serikat sedang memegang seekor anjing. Kemudian seorang tentara nasional Afghanistan yaitu Kapten Zahid menghampirinya dan hendak membunuh anjing itu. Kemudian Scusa datang untuk menghalaunya. Kapten Zahid sendiri merupakan tentara nasional Afghanistan yang pro terhadap Amerika Serikat dan kontra terhadap pemberontak Taliban. Ketika Scusa dan Kapten Zahid sedang berseteru, tiba-tiba terjadi serangan dari pasukan Taliban. Para tentara Amerika Serikat pun mencoba menangkis serangan Taliban tersebut. Kemudian, melalui pusat pemantau komunikasi, Kapten Keating memerintahkan beberapa pasukan, yaitu Willie dan Pete, di bagian mortar untuk menembakkan mortar ke arah lokasi yang sudah ditargetkan. Dan baku tembak pun akhirnya dimenangkan oleh para tentara Amerika Serikat. Thank you for your service, D-Rod and Tom. Namun seorang prajurit Amerika Serikat bernama Jacob tertembak di bagian wajah. Kapten Cordova yang juga sebagai seorang dokter langsung menanganinya. Serangan ini pun membuat Sersan Romesa sadar kalau misi di pos penjagaan ini memang sangat berbahaya. Kemudian di scene selanjutnya di barak mortar, para tentara yang sedang mengobrol mendapat kabar kalau Jacob yang tertembak di wajah tadi sudah pulih dan berencana akan kembali bertugas di pos penjagaan. Good, bad, burn. We all stay alive out here. Di scene selanjutnya, Kapten Keating mengajak para pasukannya agar bersikap lebih baik lagi kepada warga lokal untuk mengurangi terbentuknya para pemberontak yang mendukung Taliban. Kapten Keating pun mengadakan pertemuan dengan warga lokal di gedung Syura dan mengundang para pemimpin desa untuk melakukan negosiasi terhadap para warga lokal agar tidak ikut campur dengan para pemberontak. Di samping itu, melalui tes residu tembakan, ditemukan bukti bahwa ternyata pemuda lokal mereka ikut serta dalam penembakan di hari sebelumnya. Hal ini membuat Kapten Keating sedikit kesal.
Meskipun begitu, dengan sabar Kapten Keating memberikan dua pilihan secara baik-baik kepada para warga lokal, yaitu bekerja sama dengan Amerika Serikat dan akan diberi imbalan pembangunan infrastruktur atau menjadi bagian pemberontak dan bermusuhan dengan tentara Amerika Serikat. Setelah berunding dan melihat sikap Kapten Keating yang ramah, para warga lokal pun membuat keputusan. Mereka meletakkan senjatanya di hadapan Kapten Keating dan memilih untuk bekerja sama. Manana. You are a good. Kemudian, pimpinan desa memberi kehormatan kepada Kapten Keating dengan menjulukinya Ahmad atau orang yang sangat terpuji. Beberapa hari kemudian, Kapten Keating mendapat perintah dari atasan untuk memindahkan truk LMTV ke Narai. Namun beberapa anggota Keating mengeluhkan pembawaan truk LMTV ke Narai karena lintasan yang akan dilalui begitu sempit dan terjal, sehingga sangat berisiko untuk keselamatan. Kapten Keating pun akhirnya mengajukan diri untuk mengendarai truk tersebut, dikawal oleh Romesa, Carter, dan beberapa prajurit lainnya. Gallegos be driving the truck. Namun di dalam perjalanan terjadi kendala. Carter dan Romesa memeriksa sesuatu yang menghalangi jalan, yang ternyata hanyalah seekor ayam yang sudah mati. Sementara truk LMTV tergelincir dan jatuh ke jurang hingga menewaskan Kapten Keating. Okay. You know what's that? I don't care if it's special. Oh, God. What the fuck was that, man? 6 is down. Sick Bostic, we need immediate medevac. Setelah kematian Kapten Keating, PT Kamdes pun diperkenalkan oleh komandan pimpinan baru yaitu Kapten Yeleskas. Kemudian Sersan Romesa mengajak Kapten Yeleskas untuk melihat-lihat situasi pos penjagaan. Sersan Romesa juga memperkenalkan seorang penasihat Latvia yaitu Lakis yang bertugas untuk melatih para tentara nasional Afghanistan. Kemudian ketika Romesa sedang menunjukkan lokasi masjid kepada Kapten Yeleskas, tiba-tiba terjadi kembali serangan Taliban yang nyaris menewaskan mereka. Setelah serangan itu, beberapa prajurit pun melakukan patroli di bukit. Romesa merincikan bagaimana dia akan melakukan serangan ke pos penjagaan yang sebenarnya sangat rentan untuk dihancurkan. Kemudian di scene selanjutnya, ketika para tentara Amerika Serikat sedang bersantai, Kirk melihat dan mendatangi seorang warga lokal yang sedang mengambil gambar di pos penjagaan menggunakan ponsel. Pria lokal itu pun melarikan diri. Kirk mengejar pria itu dan berhasil menangkapnya. Lalu pria itu pun ditahan. Pria lokal itu bernama Nasir. Dia mengaku dibayar oleh para tetua desa untuk mengambil gambar pangkalan yang rencananya akan diberikan kepada Taliban. Kemudian Kapten Yeleskas mengadakan pertemuan dengan para tetua desa untuk mencari tahu orang yang menyuruh pria lokal itu. Karena tidak mendapat jawaban, Kapten Yeleskas menahan uang pendanaan infrastruktur yang sebelumnya dijanjikan oleh Kapten Keating kepada warga lokal. Kapten Yeleskas berjanji akan memberikan uang itu jika para tetua desa membantunya terlebih dahulu menemukan orang yang menyuruh Nasir. Di scene selanjutnya, penerjemah Afghanistan yaitu Muhammad mendatangi asisten komandan yaitu Larson dan memperingatkan bahwa akan ada serangan skala besar dari Taliban. Hal tersebut dikarenakan keluhan para warga lokal yang mulai tak senang mengenai dana yang dijanjikan sebelumnya. Namun Larson tidak terlalu menanggapinya dan mencoba menenangkan Muhammad yang ketakutan. Kemudian para tentara yang sedang berpatroli mencoba untuk melewati jembatan kayu. Sersan Romesa memerintahkan Carter dan Kirk untuk melewati jembatan terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh Kapten Yeleskas dan Younger. Sayangnya di pertengahan jembatan, Kapten Yeleskas tewas dibom. Younger yang berada di dekatnya selamat. Di barak peristirahatan, Younger yang trauma atas kematian Kapten Yeleskas mencoba bunuh diri. Namun Sersan Romesa datang dan menenangkannya. Kemudian Letnan Bunderman memerintahkan Sersan Romesa agar menyuruh Younger meninggalkan pangkalan melalui helikopter Medivac bersama mayat Kapten Yeleskas. Setelah tewasnya Kapten Yeleskas, PT Kamdes kemudian dikomandoi oleh Kapten Broward. Dia mengatakan bahwa pos penjagaan akan ditutup pada bulan Juli. Keesokan harinya, seorang tentara nasional Afghanistan yaitu Malek melapor kepada Kapten Broward bahwa dirinya menemukan sebuah kartu pemilu pria milik warga Afghanistan di jembatan lokasi Kapten Yeleskas dibom dan menduga pria tersebut sebagai pelaku pemboman. Sersan Romesa pun meminta agar dirinya dan beberapa pasukan mencari pria tersebut di desa-desa terdekat.
Namun untuk menjaga perdamaian dengan warga lokal, Kapten Broward menolaknya dan mengatakan bahwa petugas investigasilah yang akan menanganinya. Di scene selanjutnya, Sersan Romesa dikejutkan kembali dengan serangan para pemberontak. Dalam keadaan terdesak, Sersan Romesa pun meminta perintah komando untuk menembakkan mortar ke arah yang telah ditargetkan. Namun, Kapten Broward yang begitu taat dengan peraturan meminta kepastian yang jelas kepada Romesa apakah serangan itu berasal dari pemberontak atau tidak. Setelah mengkonfirmasi, barulah perintah penembakan mortar diizinkan. Akibat kejadian tersebut, Kapten Broward dan Sersan Romesa berselisih. Kapten Broward yang lebih mentaati peraturan menegaskan agar Sersan Romesa mampu mengontrol emosinya dan tidak sembarangan melakukan kontak senjata. Kemudian, Broward mengatakan atas permintaan Presiden Afghanistan, pos penjagaan dibatalkan tutup sampai pemilu di Afghanistan selesai. Pimpinan pusat pun menyetujuinya dan penutupan pangkalan diganti menjadi bulan Oktober. Selanjutnya di suatu malam ketika beberapa prajurit sedang dalam penjagaan, seorang prajurit mendapati para pemberontak menembakkan mortar. Keesokan paginya, Letnan Bannerman dan Carter menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi serangan menggunakan mortar dan tidak diketahui dari mana mortar tersebut didapat. Kapten Broward juga sempat mencurigai Tentara Nasional Afghanistan. Kemudian, para tetua desa menjumpai Kapten Broward dan meminta pertanggungjawaban atas kematian seorang gadis lokal yang tewas tertembak mortar semalam dan diklaim sebagai serangan balik Amerika atas tewasnya Kapten Jelaskas. Namun, seorang prajurit mengatakan bahwa mayat itu sudah tewas berhari-hari lalu dan menganggap hal ini hanyalah rekayasa warga lokal untuk mendapatkan bayaran yang sebelumnya ditahan oleh Kapten Jelaskas. Kemudian seorang tetua digigit anjing milik Skuza. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kapten Broward menembak mati anjing milik Skuza dan setuju untuk memberikan ganti rugi kepada warga lokal. Setelah itu, ketika para prajurit sedang bersantai, Kapten Broward datang dan memberitahu bahwa dirinya telah dibebas tugaskan dan pos penjagaan akan secara resmi ditutup pada bulan Oktober. Kapten Broward juga meminta Letnan Bannerman bertanggung jawab sementara atas pos penjagaan sampai Kapten Fortis tiba untuk mengambil alih komando. Bannerman pun meminta para pasukan untuk tidak membicarakan soal penutupan pos penjagaan kepada siapapun. Singkat cerita, pada pagi hari tepatnya tanggal 3 bulan Oktober 2009, malapetaka pun dimulai. Ketika para prajurit sedang berjaga seperti biasanya, tiba-tiba Muhammad datang dan memperingatkan bahwa para penduduk desa telah pergi dan ratusan pejuang Taliban akan mengepung pos penjagaan. Dan benar saja, ratusan pejuang Taliban berdatangan untuk melakukan serangan besar-besaran ke pos penjagaan Amerika Serikat, dan baku tembak pun meletus. Bro, that incoming or outgoing? Beberapa pasukan yang masih tertidur pun bergegas menyiapkan diri untuk pertempuran. Letnan Bannerman mendatangi ruangan komunikasi dan memerintahkan pos mortar untuk menembakkan mortar. Namun Thompson yang berada di pos mortar tewas tertembak. Tim mortar pun tidak bisa menggunakan mortar karena ditembaki terus-menerus. Karena serangan yang begitu besar, Letnan Bannerman mencoba meminta dukungan udara. Sayangnya cuaca yang tidak memungkinkan membuat bantuan udara baru bisa datang dalam waktu 2 jam lebih. Pertempuran sengit pun terjadi, di mana 53 tentara Amerika Serikat harus berhadapan dengan 400-an lebih pasukan pejuang Taliban. Scared coward! We gotta get to Larson. Do it. Fuck! I'm coming, Thompson. Friendly, coming in! I'm looking at it! Help! Keep it! Up to! Keep the gate! Keep the gate! It's fucking hard line, bro! Take Sergeant! I got it! My ammo resupply! No! Yes! Fuck! Alright, shit! Okay. Good, hold on. Clear, you got him, Hey, you're in the way. Fuck this hell, man. Generator. Out!
Kemudian, pasukan tanggap yang dipimpin oleh Kapten Portis memberitahu Letnan Bunderman kalau mereka sudah tiba dan mendarat di puncak gunung. Kapten Portis memerintahkan Bunderman dan pasukannya agar bertahan sampai pasukan tanggap datang. Karena diserang dari berbagai arah, Sersan Romesa yang tidak ingin pos pangkalan dikuasai oleh Taliban meminta dukungan beberapa pasukan untuk memeriksa dan mengamankan gerbang depan agar para pasukan Taliban tidak bisa memasuki pangkalan. Red 2. Extra. Damn it, bro. No. Sesampainya di gerbang depan, Sersan Romesa dihadapkan dengan ratusan pasukan Taliban yang mulai mendekati gerbang depan. Namun beruntung, tepat bantuan helikopter pembom B-1 tiba dan membombardir seluruh pasukan Taliban. Di samping itu, Carter mencoba mendatangi Larson dan Mace yang terjebak di dalam Humvee. Kemudian, mereka meminta bantuan udara agar bisa membawa Mace yang sudah terluka parah. Dan Mace pun berhasil dibawa ke pos darurat untuk kemudian dirawat oleh Kapten Cordova. As you can hear, air support is out there doing a lot. Kemudian pukul 6 sore, pasukan tanggap yang dipimpin oleh Kapten Portis tiba. Dari bukit tampak pos penjagaan yang sudah porak-poranda. Perang pun usai. Pasukan Taliban berhasil dipukul mundur. Akibat kejadian ini, Letnan Bunderman melaporkan kepada Kapten Portis bahwa 27 tentara Amerika Serikat terluka, sementara 8 orang tewas dan belasan pasukan nasional Afghanistan terluka parah. Setelah tragedi tersebut, pangkalan ini pun resmi ditutup tepatnya di bulan Oktober tahun 2009 lalu, dan seluruh tentara di pos penjagaan ini mendapatkan penghargaan tinggi berkat keberanian mereka. Kisah ini dibuat berdasarkan hasil investigasi pertempuran Kamdes yang disebabkan oleh kesalahan pimpinan militer dalam meningkatkan pertahanan pos penjagaan, yang menjadikan para tentara Amerika Serikat sasaran empuk. Di mana kala itu tentara Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan dengan posisi yang sangat berbahaya tanpa pertahanan yang memadai.